kasih buat HR Light yang sudah mengundang saya di sini. Memang kalau dari judulnya itu kan leveraging AI, big data, sama automation. Nah, mungkin saya tuh agak pemikiran saya kebalik atau saya yang salah ya. Kalau dalam implementasi di Excel Smart, kita justru ketukar nih, mulainya dengan automation, masuk ke big data, baru kita buat dalam AI atau ML. Tapi tadi kita jadi sama-sama ya, nggak ada yang benar apa salah. Saya cuma pengen sharing tentang apa ada yang di perusahaan kami. Karena domainnya human capital, saya juga bukan coding, bukan jago coding. Mungkin yang spesifik ke technicality saya nggak bisa jawab ya. Nanti pertanyaannya lebih ke arah bisnis atau mungkin manajemen atau human capital. Ya itu masuk ke slide yang mau munculkan slide-nya dari Bu Arin, dari sana di share slide-nya. Iya Bapak. Betul Pak. Kan kami bantu share. Tadi kayaknya menarik yang dia buka-bukaan kunci kayaknya. Kita lanjutin aja itu kayaknya, itu lebih menarik. Semangat ya Pak ya, tadi juga mengikuti ya Pak ya, saya lihat. Oke, di depan. Nah, mungkin sambil nunggu slide-nya ya. Jadi memang saya paham bahwa yang namanya di seluruh industri, di seluruh sektor, yang namanya AI itu, machine learning, artificial intelligence itu sudah menjadi common sense di antara kita. Bahkan mungkin kadang-kadang dari beberapa kita tuh sudah overvalue, sudah membuat itu menjadi oversaturated. Nah, memang banyak orang yang AI itu berhenti misalkan di ChatGPT atau di DeepSeek ya, yang seperti itu. Hanya sebetulnya memang AI ini bisa kita gali dan bisa kita bedah di semua industri, di banyak industri. Slide-nya belum muncul ya, Bu Marin? Slide-nya belum muncul ya? Baik Pak, sebentar lagi Pak. Ditunggu sebentar lagi. Oke ya. Oke, langsung slide nomor 2 aja. Baik. Halaman 2. Ini masih, nah oke. Nah jadi ini kan tadi bahwa di dunia semua industri itu AI itu sudah diimplementasi banyak tempat. Nah untuk dunia telco kebetulan Excel Smart itu ada di dunia telco sama Tesco juga. Kita sudah coba implementasi domainnya AI itu ada di marketing, sales, network, juga di HR. Nah, nanti di slide ini saya coba kasih beberapa contoh implementasi yang terkait dengan people, yang terkait dengan marketing brand, dan juga tentang corporation. Itu bisa juga di tempatnya sales atau di tempatnya network. Nah, memang nanti mungkin kalau industri Bapak Ibu semua kan beda-beda ya. Nah, nanti mungkin kita bisa lihat similarity-nya dari sisi job family atau subject family, kira-kira hal apa yang bisa direlatedkan dengan industri Bapak Ibu semua. Tadi di backup room industri juga aneh-aneh, saya juga akhirnya saya alat berat produknya produk Cina. Wah, itu buat saya baru pertama dengar dan luar biasa itu kompetitor. Jadi mari nanti kita coba matchingkan dengan areanya masing-masing ya. Oke, next slide. Nah, di dalam journey AI, next slide Bu. Nah ini ya, di dalam journey AI, kalau saya coba mappingkan dari journey yang kita lakukan di Excel Smart, jadi kita tuh memang baru icip-icip tuh coba-coba itu di tahun 2020. Itu kita baru, ini apaan sih ya itu? Kita tuh waktu itu begitu kita kasih awareness sama organisasi itu semua orang ketakutan karena isunya bahwa AI itu menggantikan pekerjaan orang. Jadi itu bahkan mungkin sebetulnya setelah saya lihat ke belakang, memang itu perlu dilakukan karena organisasi itu perlu kita kasih tahu bahwa ada implikasi mungkin yang dilihat sebagai negatif, menggantikan pekerjaan saya, pekerjaan gue hilang gitu, atau di sisi lain bisa meningkatkan produktivitas. Itu di tahun 2020.
Di 2021 onward ke depan sampai dengan hari ini tuh kita memang dari mulai kita bikin yang namanya use case di mana pendekatannya lebih ke arah bottom up sampai kita coba mengoperasionalkan ke beberapa use case yang signifikan buat bisnis objektif. Karena kadang-kadang kita banyak punya sampel-sampel di hal-hal kecil tapi impact-nya insignifikan. Makanya di operationalization itu kita cari sekitar 17 case yang bisa punya impact buat bisnis. Bahkan kalau misalnya di tahun 2023 kita udah mulai memonetize dan buat itu dalam bentuk real impact buat bisnis. Kurang lebih kalau Komando sekitar 300 miliar lah impact-nya buat perusahaan kita. Nah kalau hari ini Gen AI, nah nanti kita akan sampaikan beberapa contoh apa yang ada hari ini. Kita memang masih sangat jauh dari perfect ya, tapi mungkin beberapa contoh yang ada di perusahaan kita nanti bisa kita share apa yang kita lakukan hari ini. Next. Nah ini 3 hal yang saya coba kasih contoh di tempatnya HR, komersial sama network. Nah mungkin buat Bapak Ibu yang mungkin sehari ini background-nya banyak di domainnya HR, tolong pastikan jangan suka kegenitan pengen ngerjain di AI di HR aja. Udah pasti itu impact-nya kecil dan udah pasti nggak akan disupport oleh organisasi. Jadi kalau kita mau, kalau di tempatnya Extra Smart itu, saya tuh nebeng sama bisnis, sama nebeng sama yang capex sama opexnya besar. Karena di sana justru kita akan gain value lebih, karena itu lebih impactful buat organisasi. Nah, jadi pada kita tahu nih AI itu kan sering kita gunakan buat rekrutmen. Sekarang banyak yang namanya job matching. Kalau kita punya equation yang kita buat di perusahaan kita, di-linkkan sama LinkedIn, kita tentukan job desk-nya, langsung ketemu kira-kira untuk job desk ini siapa 3 kandidat utama yang mau kita pilih. Jadi selection-nya udah bukan lagi pakai recruiter kita, tapi udah pakai engine-nya AI. Itu biasa kita gunakan. Cara menentukan siapa yang cocok untuk pindah, siapa yang bisa dirotasi, menentukan kira-kira siapa yang bakal keluar hari ini, atau di bulan ini atau di tahun ini. Nah itu pernah saya kejadian begitu saya running, ternyata yang keluar itu anak buah saya tuh. Waduh, saya langsung kasih one on one session sama dia. Nah, jadi dan itu tapi harus dipastikan tingkat akurasi dari AI itu kan harus di train terus tuh. Kalau mungkin awalnya mungkin sekitar cuma 70%, 80%. Kalau makin sering kita pakai itu bisa lebih bagus. Di area komersial dan di area network sama. Misalkan di area komersial biasanya pada saat kita ketemu customer itu kita kadang-kadang kita merasa surprise dengan request dan permintaan dari customer apa. Terus untuk bidang telco ini kan kita ada satu yang kita sebut retail outlet. Jadi ada outlet-outlet yang menjual produk kita. Kadang-kadang kita suka kebingungan begitu kita datang ke sana, request dari pekerja tokonya atau dari customer itu aneh-aneh banyak sekali. Nah, dengan AI kita tuh mengidentifikasi kira-kira potensi problemnya itu apa. Misalkan ternyata salah satu potensi problem itu adalah gangguan network di area tersebut. Nah, kita udah tahu tuh data itu sebelumnya. Misalkan yang kedua ada produk yang harganya kurang bersaing dengan kompetitor. Kita udah tahu tuh datanya. Nah, setelah kita udah datanya, begitu datang ke lokasi, nah kita akan punya kualitas lebih baik daripada awal nggak bisa menjelaskan, tapi kita udah punya nih bahwa oke, Pak, di sini ada problemnya mungkin makan waktu 3 hari dan akan selesai di hari keempat. Bapak mungkin akan ada degrade quality dan ini kompensasi kalau misalkan ada problem. Itu yang mungkin slide-nya kenapa bergerak ya? Ini slide-nya bergeraknya Bu Arin ya? Mohon maaf Pak, sebentar kami perbaiki sebentar. Ini memang di internet. Jadi kita coba agile enough ya. Jadi di daerah network pun sama. Tadi kan tadi udah HR, terus di tempatnya commerce, terus di tempatnya network. Di tempat network pun sama. Jadi kalau kita itu kan organisasi kita ini kan punya tower sekitar 40.000 tower ada di seluruh Indonesia. Nah,
kita itu biasanya kalau kita bikin plan mau masang tower sekitar 1.000 tower di tahun depan misalkan, kita berdasarkan desain apa yang menurut kita benar. Nah, tapi kalau dengan AI kita itu udah mengidentifikasi nih dari sisi misalkan kualitas jaringan di sekitar sana mana yang paling optimum di daerah mana yang perlu bisa kita terapkan. Terus dari sisi komplain pelanggan apa? Komplainnya coverage ataukah kualitas kapasitas. Nah, itu akan menjadi inputan yang bagus pada saat kita membangun jaringan, sehingga kita bisa mengimprove kualitas servis kita kepada customer. Next slide. Nah, ini adalah kalau di domain HR saya merasa penting nih untuk menyampaikan slide ini, terutama yang slide yang paling atas. Jadi approach untuk menerapkan AI itu bisa top down, bisa bottom up, dan juga bisa hybrid. Terus terang di posisi awal Excel Smart itu awalnya itu bottom up. Kita mulai dari hal-hal kecil, mencoba scatter di banyak tempat, tapi impact-nya insignifikan. Itu jadi di dalam corporate nggak kelihatan ini impact-nya apa sih, nggak jelas, cuma banyak kerjaan tapi nggak ada hasilnya. Top down juga pernah kita coba, jadi kita punya organisasi, kita buat AI Applied, satu organisasi, satu GH yang pegang itu, dikerjakan oleh mereka, tapi ownership-nya jadi nggak ada nih. Ya dia aja ngerjain sendiri, tapi direktorat lain nggak punya keinginan untuk participate atau bicara gimana mengimplementasikan. Nah, hari ini yang kita gunakan adalah hybrid, di mana ada organisasi job holder-nya yang pegang AI, tapi juga ada capability AI di masing-masing direktorat. Di tempat saya di HR itu ada satu engineer AI, machine learning juga yang cukup capable untuk mengkonversi kebutuhan HR dalam bentuk AI. Nah, ini kalau menurut saya, kalau yang kedua, ketiga berkaitan dengan bagaimana mendevelop talent, bagaimana juga membuat data foundation, itu sesuatu yang mau tidak mau harus kita lakukan, tapi yang terpenting itu adalah tentang approach yang di atas. Next. Nah, ini adalah tolong pastikan pada saat AI diimplementasi, saya pernah punya pengalaman bahwa teman-teman di bawah itu bukannya tidak mampu mendeliver AI, tapi ada mental block untuk tidak melakukan itu. Jadi karena kalau itu dilakukan berarti kan pekerjaannya hilang. Gimana sih Pak Ira? Kan kalau saya advance di AI ini pekerjaannya hilang. Nah, mungkin di sana kita perlu memberikan pemahaman bahwa pekerjaan-pekerjaan yang repeated, pekerjaan-pekerjaan yang bisa dikonversi memang betul hilang. Tapi yang namanya pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan itu akan jauh lebih strategik dan lebih punya nilai. Yang namanya industri 1.0, 2.0, 3 sampai 4.0 itu akan ada terus. Tapi apa pekerjaan kita hilang? Enggak juga, tapi pekerjaan kita berubah dari yang tadinya sebagai enabler menjadi lebih strategik. Nah, hal-hal seperti ini yang perlu juga kita capture karena kita pernah ngalamin di beberapa direktorat itu nggak bergerak tuh. Karena memang ternyata ada kecenderungan untuk tidak melakukan itu karena khawatir tentang pekerjaannya. Next. Nah, ini sebetulnya pada saat kita bicara AI, satu hal yang penting buat kita adalah kita harus membuat satu, kalau kita bilang itu EDM ya, Engineering Data Management, untuk memastikan bahwa kita punya data yang terintegrasi, otomatisasi. Jadi yang dimulai semua itu dari yang kiri bawah. Jadi semua data, mau data itu eksternal atau data internal, itu harus kita konsolidasi di dalam satu engineering data management. Kita harus pastikan semua data itu valid, akurat, dan semua data itu terintegrasi. Karena itu yang terpenting dari cita-cita kita ingin mengimplementasikan AI atau machine learning. Nah, setelah kita tahu semua data yang dibutuhkan, baru kita buat, kalau hari ini istilahnya orang-orang IT itu data lake. Nah, data lake ini kalau kita hari ini udah pindah dari Greenplum ke Snowflake, jadi kita yang namanya data yang scatter yang banyak ini, termasuk data yang ekstra, itu kita buat dalam partisi-partisi. Supaya kita tahu kalau mau buat data ini ada di partisi nomor 3. Jadi udah jelas di datanya. Sampai kita buat clustering data warehouse supaya memastikan bahwa data ini adalah data yang bisa digunakan
untuk kebutuhan organisasi. Nah, ini kalau orang-orangnya, orang EDM, orang IT, orang DevOps itu tahu persis apa yang dibicarakan di sebelah kiri ini. Nah, baru setelah itu kita bisa menggunakan data yang di kiri tadi untuk menggunakan simulasi AI atau machine learning. Apa kebutuhan kita, apapun kebutuhan kita. Tadi tempatnya network, kalau misalkan nih, kalau dulu kita itu, zaman saya engineer, saya itu kalau datang ke site, kalau ada problem, benar-benar kalau pas ada problem, saya datang ke site. Itu kebayang tuh, kita punya jeda waktu di mana lokasi tower itu jadi mati, tidak bisa melayani pelanggan, dan customer-nya komplain. Nah, kalau sekarang, dengan AI, kita itu sudah mengidentifikasi kualitas jaringan perangkat yang degrade itu di mana saja. Dan kita udah bisa mengidentifikasi bahwa kalau degrade-nya setiap hari, setiap minggu sekian persen, itu dalam waktu sekitar 2 minggu, 3 minggu akan mati. Jadi bahkan kita datang ke site itu sebelum mati. Nah, itu adalah cara kita untuk menggunakan data. Nah, datanya itu ada di data warehouse yang kita olah supaya relevan untuk masing-masing direktorat. Nah, baru terakhir setelah datanya, engine-nya kita buat, baru kita munculkan dalam visualisasi, dalam tabel, dalam insight. Nah, itu pakai Power BI biasanya. Nah, ini satu konstruksi portfolio yang penting pada saat kita mau menerapkan AI di organisasi kita. Masuk ke slide. Next. Nah, ini. Jadi kita kalau kita ingin melakukan itu, mulailah dengan meresolve problem dari human, apapun direktoratnya, tapi bukan hanya building teknologi. Kadang-kadang teknologinya keren, implementasinya mahal, luar biasa, tapi kalau itu tidak relevan dengan problem di teman-teman di organisasi kita, itu menjadi tidak relevan. Oke, saya selesai di 9.43, jadi cukup waktu untuk tanya jawab mudah-mudahan. Terima kasih, itu pengantar dari saya. Baik, terima kasih luar biasa Bapak Ibu. Boleh tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Hira Kurnia. Oke, luar biasa sekali. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, ini berhubung di kolom chat box, saya belum melihat ada pertanyaan. Oh, ada satu pertanyaan menarik nih Pak, dari Bapak Habibah. Boleh Pak Habibah langsung on mic saja dan juga disampaikan nama, perusahaan, dan juga pertanyaan kepada Bapak Hira. Pak Habibah, kami persilahkan. Oke. Mohon maaf, Mbak. Oh, Saya Ibu. mohon maaf Bu, mohon maaf. Bu Habibah, silakan Ibu. Iya. Halo Pak Hira. Siap. Salam kenal Pak Hira. Salam kenal juga, Bu Iya, Pak. Habibah. Sehat. Ini Pak. Oke. Ini Pak, untuk AI sendiri kan banyak banget ya Pak produknya yang bisa mempermudah pekerjaan. Nah, yang sering hype yang di zaman sekarang kan ada ChatGPT, terus ada Gemini. Nah, itu kan untuk mempermudah pekerjaan HR juga yang tadi Bapak jelaskan. Namun, Bapak juga tadi menekankan bahwa harus memastikan tingkat kepercayaan dari tingkat kebenaran dari AI ini. Nah, dari Bapak ada tipsnya nggak sih Pak? Gimana caranya kita lebih percaya hasil dari generatif AI ini, Pak. Terima kasih. Oke. Memang Bu Habibah, kalau kita menggunakan AI itu kan bisa in-source, bisa outsource ya. Jadi kita bisa menggunakan teknologi orang, bisa juga kita mendevelop sendiri. Kalau menggunakan teknologi orang, misalkan saya nggak ini produk ya, memang kekurangan dari ChatGPT atau DeepSeek itu adalah tidak ada referensi. Jadi pada saat satu informasi diberikan, kita nggak pernah tahu apa data itu benar dan referensinya apa. Yang jelas disampaikan aja, tapi kita berasumsi bahwa itu kebenaran. Nah, itu kelemahan kalau kita menggunakan produk punya orang. Kita outsource ke tempat lain. Tapi kelebihannya kita bisa lebih cepat. Kita tinggal yang berbayar, cari yang advance, yang enterprise, yang corporate, kita mendapatkan akurasi lebih. Nah, kalau konteksnya di kita di Exasmart, kita lakukan in-house, Bu. In-house. Jadi, misalkan nih, saya pakai yang domain HR ya, misalkan contoh, saya tuh bikin teman saya sih yang ngerjain engineer kita itu, mereka bikin equation, bikin satu parameter potensi orang resign yang tadi saya sebutkan di awal.
nanti parameter itu macam-macam. Jadi bahkan, sorry ya Bu ya, saya sebut gender pun kita masukkan sebagai satu variabel. Apakah gender perempuan itu betul nggak lebih tidak mudah resign dibanding laki-laki? Terus bicara tentang year of service berapa tahun. Itu semua kita buat variabelnya. Variabel itu bisa sampai 35 lebih. Nah, cara untuk membuat itu lebih akurat, kita tuh memang harus deep dive ke dalam equation itu. Jadi kita sebagai expert itu sebetulnya punya yang bisa membuat equation itu menjadi lebih akurat adalah orang yang expert di bidangnya. Jadi pada saat tadi ternyata kemungkinan orang resign di bulan depan ternyata ada equation yang sebetulnya tidak relevan. Jadi ternyata tidak relevan itu artinya ternyata year of service itu tidak menentukan orang itu resign lebih cepat atau tidak. Ternyata year of grade yang menentukan. Nah, itu bisa jadi pada saat kita bikin set equation, jadi year of grade itu tingkat akurasi itu lebih tinggi daripada yang year of service. Nah, itu akan kita train, Bu. Mungkin Bu Habibah udah implementasi ya di kantornya ya untuk AI, implementasi AI ini udah belum, Bu ya? Belum Pak. Belum ya, oke. Ya mungkin ini nih, saya juga belajarnya agak sampai rambut saya sampai hilang banyak ke gini nih. Jadi pada saat kita masuk ke equation itu, kita benar-benar harus masuk karena kita tahu persis domain HR bahwa ini relevan atau tidak. Itu akan membuat akurasinya lebih keren. Nah, jadi memang yang perlu kita. Nah, problemnya kalau outsource, pastikan bahwa kita punya akses untuk melihat equation itu, kalau bisa. Karena itu adalah cara kita mengassure bahwa apa yang parameter yang masuk ke dalam equation itu bisa membuat hasilnya bahwa yang namanya Bu Habibah ini resiko untuk resign bulan depan tidak ada, kecil. Nah, itu kalau menurut saya, saran saya, kalau kita mau membuat tingkat akuratan lebih, kita harus deep dive masuk ke dalam equation. Itu yang kita lakukan di Exas, Pak. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak Hira atas penjelasannya. Selamat pagi, boleh nanya langsung atau gimana? Halo, ya. Halo Pak Hira, terima kasih atas waktunya. Bapak, kami batasi, mohon maaf Pak Abdul Rahman, kami batasi waktunya 5 menit lagi ya Pak, untuk nanti Pak Hira segera ada sesi yang selanjutnya. Silakan. Jadi langsung baik. Pak, tadi menarik sekali nih. Sebenarnya saya mau tanya prakteknya kalau di sisi perusahaan, saya kan masih perusahaan yang baru nih Pak, baru 5 tahun. Jadi sebenarnya secara data gitu ya, kalau dibandingkan dengan perusahaan itu kan banyak informasi ke HRD yang sudah masuk. Sedangkan di tempat saya kan mungkin belum banyak Pak gitu. Nah, untuk implementasi AI untuk perusahaan-perusahaan yang baru begini, apa yang harus dilakukan? Karena sebenarnya saya juga lagi bangun fondasinya juga. Itu satu. Nah, sebenarnya tadi saya tergelitik juga dengan pertanyaan Bu Habibah dengan misalnya kita pakai yang luar kayak DeepSeek, ChatGPT dan apapun bentuknya gitu ya. Hari ini kan mereka sebenarnya kalau kita pakai prompting gitu kan ada mode research Pak sebenarnya. Jadi kalau kita nanya gitu kan, tolong lengkapi dengan basis teori gitu, terus kita tekan riset, biasanya tuh informasi tuh muncul gitu kan. Memang akan lebih lama untuk dia supply data dengan kita. Nah, sebenarnya pertanyaan saya kembali yang pertama tadi sih Pak, sebenarnya untuk perusahaan yang baru itu gimana untuk mulai journey ini, apakah itu lebih mudah atau karena kita nggak banyak data kan terkait dengan berapa orang lama resign, kemudian kita belum punya bagaimana survei customer segala macamnya gitu. Ini gimana langkah-langkah yang awal yang harus kita lakukan, Pak? Itu mungkin ya. Terima kasih atas waktunya, Pak Hira. Oke, thank you Pak Abdul. Waktu saya tahun 2020 untuk domain HR, terus terang kita tidak menggunakan topologi data yang slide terakhir tadi. Tidak. Kita itu menggunakan data on premises, data yang ada di server masing-masing. Pastikan Pak Abdul sekarang punya data nih di servernya yang on premises ya, bukan cloud ya. Nah, itu pun bisa kita lakukan Pak. Jadi bukan real time, tapi mungkin near real time. Jadi datanya kita siapkan Pak. Misalkan nih, kita masuk yang saya gunakan misalkan job matching. Job matching kan kita udah implementasi nih. Jadi sebelum saya connect ke LinkedIn, itu sebetulnya
kita tentukan dulu rumusnya, equation-nya, bahwa yang namanya orang yang saya butuhkan untuk posisi A itu harus memenuhi 5 variabel. Kita harus sepakati dulu nih 5 variabel itu apa. Misalkan minimal bekerja 5 tahun, minimal experience di bidang ini 5 tahun, punya deliverable 5 project. Itu harus kita sebutkan di equation-nya. Nah, setelah kita tentukan apa yang menjadi ukuran kita, nah kita tabrakin running datanya itu di komputer kita, Pak, di engine kita. Memang komputernya bukan komputer kerja yang kayak yang biasa kita gunakan. Kita harus yang kapasitasnya cukup signifikan, dan itu kita lakukan manual di direktorat masing-masing. Itu bisa, Pak. Dan itu yang kita lakukan waktu kita bikin awal, mungkin itu 2021-2022 lah, waktu kita bikin job matching tuh, Pak. Jadi kalau hari ini saya udah connect langsung ke LinkedIn. Jadi begitu kita create requirement-nya apa, di running itu langsung muncul list 1, 2, 3 kandidat siapa yang paling cocok untuk mengisi posisi ini. Nah itu sekarang udah paling. Tapi sebelum itu bisa dilakukan manual. Dan itu bisa di-connect ke data yang ada di premises kita. Mungkin stagesnya seperti itu. Jadi sebelum masuk ke yang lebih advance, kita bisa lakukan dengan manual. Dan itu bisa. Dan itu yang juga saya lakukan, Pak Abdul, kemarin 2021-2022 lah, kemarin waktu bicara tentang kita, dan itu datanya tidak terintegrasi, bukan seperti yang ada hari ini. Kalau sekarang sih udah eksternal, internal udah masuk semua. Dan betul, Pak, jadi yang namanya kalau nanti udah berbayar segala macam itu makin lama di luar itu dikasih dikit-dikit. Saya kalau connect sama Cheatwitty waktu pas mereka mau rilis yang komersial, saya blok tuh, Pak. Saya nggak mau data saya dipakai buat engine mereka. Nah, biasanya itu mereka juga harus komit dengan certain commercial thing, Pak. Nah, jadi memang hal itu yang juga terjadi di antara provider aplikasi dengan yang provider datanya sendiri. Seperti itu, Pak Abdul, mungkin bisa menjawab. Tapi memang detailnya ada. Terima kasih, Pak. Ya, siap-siap. Thank you. Silakan.